Anda masih bersama kami dalam Lintas Manado Pagi, dan di kesempatan pagi hari ini jam 9 sampai ke jam 10 pagi nanti Anda akan mendengarkan Forum Kawanua bersama Steve Kolibo. Silakan Steve. Terima kasih Priscilla, terima kasih untuk waktunya di Forum Kawanua Pagi edisi hari ini pendengar. Dan bersama saya Steve Kolibo yang akan menemani Anda sampai di pukul 10 dengan topik mengenai Hari Kesehatan Sedunia. Dan kita mengambil tema menjaga kesehatan di masa pandemi. Saya tidak sendiri pendengar, sudah hadir di studio Pro 1 juga Dr. Joy Ratu. Beliau adalah akademisi dari Universitas Samratulangi Manado. Selamat pagi Dr. Joy. Selamat pagi. Oke, salam sehat dok. Salam sehat. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini dokter. Ya. Dan kami juga nanti akan terhubung melalui telepon bersama dengan Profesor Dr. Youche Umboh. Mudah-mudahan beliau akan segera bergabung bersama kami di Forum Kawanua pagi hari ini. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 082195835080 maupun juga melalui WhatsApp bisa Anda kirimkan ke 082195835080. 7 April Dr. Joy diperingati sebagai Hari Kesehatan Sedunia. Ya, mungkin bisa sedikit latar belakang kenapa kemudian hari ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Sedunia. Ya, terima kasih. 7 April 1948 itu hari berdirinya Organisasi Kesehatan Sedunia atau yang dikenal banyak orang dengan WHO. Jadi Organisasi Kesehatan Sedunia didirikan pada tanggal 7 April 1948 dan oleh karena itu pada hari itu dicanangkan bahwa itu merupakan suatu hari kesehatan sedunia. Nah, itu latar belakangnya. Latar belakangnya karena Organisasi Kesehatan Sedunia berdirinya di tanggal 7 April ya di tahun 1948 dan luar biasa perjalanannya sampai sekarang ini. Dan untuk Anda pendengar juga saya ingatkan pagi ini kita juga live melalui YouTube channel RRI Manado. Jadi mungkin Anda yang ingin menonton kami secara langsung bisa di YouTube channel RRI Manado. Dan dokter, untuk pagi hari ini RRI mengambil tema menjaga kesehatan di masa pandemi karena kita ketahui bersama saat ini juga masih pandemi walaupun juga sudah banyak kelonggaran yang terjadi dok. Nah mungkin dari Dr. Joy ada yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana kemudian kita harus menjaga kesehatan di masa pandemi ini dok? Iya, kita memang dalam suasana seperti ini masih tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Karena sekalipun ada kecenderungan baik di angka kejadian, angka kematian itu sudah menurun, angka kesembuhan meningkat. Jadi ini semua upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tetapi tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang memang diambil secara global, yaitu Organisasi Kesehatan Sedunia. Jadi kita apa yang dijalankan di negara kita itu mengacu kepada WHO yang hari ini berhari ulang tahun ya. Dan ini seluruh dunia memang harus menerapkan semua protokol yang dianjurkan. Tetapi modifikasi dari semua protokol ini tentunya mengacu pada perjalanan kasus yang ada di setiap negara, setiap provinsi, setiap kabupaten kota, dan ini tentunya memiliki kiat-kiat yang agak berbeda walaupun sama. Di setiap negara, setiap daerah berbeda nantinya. Iya, berbeda. Jadi seperti sekarang Inggris sekarang tidak diwajibkan masker. Jadi mereka tidak dilakukan lagi pemeriksaan PCR seperti sekarang. Jadi itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti PPKM di level berapa. Tetapi sebenarnya keberhasilan dari setiap negara ini di dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19 itu betul-betul merupakan satu prestasi yang begitu baik. Jadi sekalipun virus ini ada, malah dia bermutasi dengan model yang lain, tetapi pada prinsipnya bahwa ketika kita menerapkan protokol kesehatan yang diturunkan dari WHO, nah ini sudah cukup untuk mengurangi angka kejadian seperti yang kita alami sekarang ini. Oke, sudah sangat berhasil berarti pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dalam menekan pandemi COVID-19 ini ya dokter ya, terutama juga untuk penyebaran yang ada. Kalau kita melihat juga, kalau saya melihat dokter sekarang memang
meskipun memang masih menggunakan masker, tapi masyarakat terlihat sudah mulai beraktivitas seperti sebelum adanya pandemi ya dok ya. Iya betul. Baik ya. Nah ini dokter, kalau misalnya selain dengan protokol-protokol kesehatan, mungkin ada sedikit tips dari dokter. Karena sebenarnya kan untuk menjaga kesehatan pribadi, keluarga itu kan harusnya walaupun tidak pandemi kita sudah harus bisa menjaga ya. Betul. Kalau mungkin ada tips dari dokter agar senantiasa keluarga, diri sendiri di Manado, di Sulawesi Utara ini bisa terus sehat, tipsnya seperti apa dok? Ya, jadi sebenarnya protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bersifat umum. Seperti misalnya menggunakan masker, seluruh pakai. Masker itu pun ada yang tidak memenuhi syarat, yang selama ini kita sebagai peneliti kita melihat masih banyak yang menggunakan masker scuba misalnya, yang pori-porinya itu lebih besar dibanding dengan besarnya kepala virus. Nah, kemudian menjaga jarak itu secara umum ya kita praktekkan. Kemudian menggunakan sanitizer, yang cuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya. Jadi protokol itu boleh ada 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9 tergantung situasi dan kondisi. Nah, ini kan adalah suatu gambaran umum untuk dipraktikkan oleh masyarakat. Tetapi pada akhirnya karena virus ini mencari manusia, berarti orang-orang ini yang harus betul-betul di samping mempraktikkan itu dia juga harus menjaga yang kita kenal dengan sistem pertahanan tubuh. Ya, seperti itu. Jadi sekalipun misalnya kita menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, sanitizer dengan alkohol 70% misalnya, sudah menghindari itu. Tetapi kalau tubuh kita juga sangat rentan misalnya tidak dijaga kondisinya, jadi sekecil apapun virus yang akan masuk, dia bisa membongkar organ yang ada di dalam tubuh. Artinya mau dibandingkan dengan mereka yang betul-betul mempraktekkan protokol kesehatan tapi juga secara pribadi itu meningkatkan terus sistem kekebalan yang ada. Jadi kalau sistem kekebalan kita rapuh begitu sehingga virus dengan gampang bisa menerobos masuk ke dalam tubuh kita ya. Kemudian akhirnya kita bisa terserang penyakit. Terima kasih dokter. Kami masih berusaha untuk menghubungi Profesor Umboh. Pendengar ya, tetap bersama kami di Dialog Forum Kawanua Pagi. Selepas ini Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0821 9583 5080. Cipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara. Dalam Bhinneka Tunggal Ika kita jalin kebersamaan dan persaudaraan bersama RRI. Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Pro 1, Kanal Inspirasi. Wah, pagi pendengar, masih bersama saya Steve Kolibu dan juga masih bersama narasumber kita pagi hari ini Dr. Joy A.M. Ratu MS PhD IFO. Beliau adalah akademisi dari Universitas Samratulangi Manado. Dan Anda sudah bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Jangan lupa masih mengenai topik Hari Kesehatan Sedunia dan menjaga kesehatan di masa pandemi. Dan sambil menunggu ada penelpon yang masuk, Dr. Joy ini tadi sudah sempat menceritakan begitu ya mengenai awal mula kenapa disebut sebagai, kenapa 7 April kemudian diperingati sebagai Hari Kesehatan Sedunia, kemudian juga tadi untuk menjaga begitu ya. Mungkin untuk
untuk ke pencegahannya agar kita kemudian walaupun memang seperti yang sudah dikatakan oleh Dr. Joy tadi, virus ini sudah bermutasi, tapi cara pencegahannya kurang lebih masih sama ya dokter ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ke masyarakat untuk pencegahannya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar tidak mudah tertular begitu. Ya, tentunya prinsip dasar yang kita tetap anut sampai saat ini yaitu pencegahan, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Oke, tetap itu ya Tetap Dokter Joy ya. Tetapi lebih spesifik lagi yang harus diketahui oleh masyarakat, misalnya bagaimana mempertahankan suatu status nutrisi gizi yang betul-betul optimal dalam rangka mencegah masuknya, atau kalau dia sudah masuk seperti apa yang tubuh akan lakukan terhadap mikroorganisme virus seperti ini. Demikian juga misalnya ada anjuran untuk melakukan aktivitas fisik secara secara umum, bagaimana meningkatkan kekebalan tubuh termasuk istirahat yang cukup, kemudian jadi ada asupan gizi yang baik, beraktivitas fisik, kemudian tidur yang cukup. Ini adalah bagian dari bagaimana kita meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Cuma dalam pengamatan kami sebagai akademisi masih ada praktek-praktek yang salah. Makanya dari 2 tahun yang lalu pemerintah selalu bilang jangan panik. Jangan panik itu termasuk ada orang yang sudah konsumsi vitamin dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh, malah ada yang over. Jadi bukannya kekebalan yang dia peroleh, malah terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh. Ketika masyarakat mengkonsumsi vitamin yang berlebihan itu tadi bisa menurunkan juga untuk imun, dok? Iya, atau bagaimana, dok? Itu makanya saya sangat setuju dengan anjuran pemerintah itu jangan panik, karena ketika dari mulut ke mulut bilang ngana minum ini, kamu minum ini, tambah dengan ini, malah tubuh itu seperti gudang, masuk segala macam bahan kimia yang belum tentu dia itu bisa memberikan manfaat, tetapi kalau over nutrition juga itu termasuk hal-hal yang harus dihindari. Makanya saya kira inisiatif yang diambil oleh RRI itu adalah bagian dari mendukung program pemerintah dalam menjelaskan secara benar, ya seperti itu. Ya, kita terima penelpon dulu Dr. Joy sebelum nanti kita bahas lagi yang tadi, ternyata harus cukup semua, tidak boleh over ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Elik. Oh, Pak Elik. Silakan Pak Elik. Ya, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Elik. Ya, begini, Dok. Kalau saya lihat dulu, Dok, tahun-tahun 60-an, 70-an, itu rumah sakit kecil, orang pasien juga lebih tidak ada kayaknya. Tapi sekarang rumah sakit terbesar-besar itu pasien lebih banyak. Betul. Ini akibatnya, Dok, seperti ini, Dok. Kalau orang tua dulu alami ya dorang makan sayur tanpa dipupuk. Betul. Iya kan? Nah, ternak juga kamu dorang bilang ya nak pakai. Sekarang kan ternak cuma berapa bulan babi, 3 bulan so panen. Iya kan? Karena betul, apa? Makanan itu kan dicampur-campur dengan bahan kimia. Inilah orang sebagai manusia akibatnya. Ini orang konsumsi sekarang makanan itu terlalu banyak bahan kimia. Ayam saja, ayam daging itu. Coba kita lihat banyak orang nak mau itu sekarang disuntik, ya kan? Orang nak tahu DP efek sebagai masyarakat jelata, cuma tahunya makan aja. Tapi orang nak tahu DP efeknya itu. Inilah yang membuat kita membilangnya hampir seluruh dunia atau khusus Indonesia. Ini yang membuat kita yang tidak sehat karena makanan produk-produk dari luar. Karena makanan yang kita konsumsi ya. Iya, makan juga kan timbul juga ada yang bilang virus flu burung, flu babi, seperti itu. Ini yang membuat orang manusia yang tidak sehat. Kira-kira ini dong, terima kasih. Terima kasih Pak Elik ya. Jadi Pak Elik mungkin apa sebenarnya bedanya gaya hidup orang dulu sama yang sekarang, Dok? Kalau dulu katanya Pak Elik rumah sakit sedikit ya jumlahnya. Kalau sekarang sudah banyak, kemudian rumah sakit, bahkan kemarin baru ada rumah sakit daerah provinsi yang juga diresmikan, tapi selalu banyak pasiennya. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan narasumber dengan Yos.
Armadedi. Oke, Pak Yos di Pak Armadedi. Yos, ya. Silakan Pak Yos. Hari kesehatan ya. Kalau saya melihat ya, saya mengukur dari era sekarang dan era yang masa lampau. Ukuran-ukuran yang saya bisa pakai ini sesuai dengan opini. Kalau dulu manusia bisa hidup 90 tahun sampai 120 tahun. Ya. Padahal belum secanggih apa yang kita dapatkan sekarang ini. Baik pun dokter maupun kesehatan-kesehatan yang telah dipromosikan di dunia ini, termasuk WHO. Saya mengukur WHO juga hanya mencegah, bukan membasmi masalah kesehatan dunia. Kembali kepada kesehatan kita yang di Indonesia. Saya mengukur begini, di zaman dulu orang bisa hidup 120 tahun sampai 150 tahun. Sekarang orang hidup 60 tahun imbas. 60 tahun sudah mulai sakit-sakitan ya Bung Yos. Ya, imbas. Jadi bedanya berapa tahun? Bedanya paling tidaklah 40 tahun. Padahal saya ambil contoh opa saya. Opa saya itu hidup 120 tahun. Dulu dia hanya seorang petani jelata, penanam jagung, dia hanya makan nasi jagung. Terus obat-obatannya tradisional. Tidak seperti sekarang ini, soal DP ini, DP itu, DP macam-macam. Betul. Saya bukan membawakan, artinya merendahkan dokter sekarang. Ya baguslah, ini sudah teknologi. Tapi entah ini pengaruh dari mana ya. Seperti Bung Elik katakan, makanan yang sudah diadopsi itu dengan obat-obat umur 3 bulan sudah panen. Ini juga berpengaruh. Kemudian masalah polusi udara, polusi lingkungan. Saya melihat dari WHO melarang dunia itu harus sehat, tapi juga WHO melanggar masalah tidak melarang masa pertambangan emas, fosil-fosil yang mereka gali-gali itu kan mengandung racun, mengandung cyanida. Jadi ini persoalan yang kita hadapi sekarang ini, yang imbasnya itu rakyat jelata. Ini persoalan. Kembali ke Indonesia juga fosil-fosil digali oleh orang-orang berbanyak duit, akhirnya masyarakat sekitarnya imbas, ya kena penyakit. Jadi ini harus kita kaji kembali, karena kita jangan cuma kita dokter sehat bisa hidup 120 tahun, tinggal 60 tahun, 50 tahun embang untung-untungan apa bonus. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yos di Armadedi, terima kasih. Ya, kurang lebih sama lah begitu ya. Masih memang mungkin banyak masyarakat yang kalau kita lihat orang tua kita dulu bisa umurnya lebih panjang dan biasanya sehat-sehat ya dok ya. Iya, betul. Satu penelpon lagi di 082195835080 sebelum nanti ditanggapi oleh Dr. Joy. Forum Kawan Dua Pagi. Halo. Halo, dengan siapa di mana Pak? Steve ya. Steve. Iya. Dengan selamat pagi juga narasumber dokter. Ya. Dengan Pak siapa di mana Pak? Mohon maaf. Dengan Pak Toar. Orang Indonesia sama dengan Steve. Pak Toar ya. Pak Toar, silakan Pak Toar. Lewat interaktif ini, mari kita jangan terperas dengan energi ketegangan. Oke, betul harus lebih rileks ya Pak Toar ya. Ya, kita memberi masukan nggak usah terlalu tegang dengan situasi dan kondisi. Kalau kita perspektif ke Alkitab, memang ini sudah harus terjadi. Yang kita baca dalam, kebetulan saya adalah anggota jemaat Nasrani. Ya. Kembali kepada Alkitab yang sudah tertulis dalam Daniel. Ketika ilmu pengetahuan dan bertambah-tambah, sudah semakin kita terjebak pada segala jenis penyakit-penyakit. Ya. Itu sudah memang terbukti pada saat ini. Jadi kalau kita mau kembali ke belakang apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya tadi, orang Sunni boleh hidup balik ke belakang. Iya. Harus menghadapi apa yang ada sekarang ya Pak Toar ya. Bukan opini mereka itu saya komplain, tidak. Itu pengalaman dulu. Ya, ayah saya juga 100 lebih. Iya, usia. Dia lahir tahun 1907. Iya.
dia seorang Petani. aparat pemerintah juga, oke. seorang pejabat. Ya, tapi itu sudah. Dan ini kan, tapi saya selamat, congratulations, World Health Day. Ya, World Health Nah, Day. jadi berbicara, ini tinggal daripada yourself, kita masing-masing, ya kan? Iya, betul. Maintenance. Bagaimana Secara kemudian physically, kita memproteksi diri kita sendiri ya, menjaga ya Pak Toar ya. secara physically, maintenance, merawat, mengurus diri kita supaya kita bisa healthy lifestyle. Oke. Betul. Gaya hidup sehat itu akan terlihat. Tetapi juga tidak kalah penting di sini adalah kita harus berbicara tentang sanitasi lingkungan. Iya. Ada tetangga yang bersih-bersih lingkungan, tetapi tetangga lain tidak peduli. Ini kan masalah juga. Betul. Jadi di sini kami bicara, kami tidak dikondisikan oleh oknum tertentu dan organisasi tertentu. Tetapi apa yang kami lihat dan kami rasakan, itu yang kami sampaikan di forum ini. Ya, Betul. dialog ini, talk show ini. Ya. Dan dia bagaimana Pak Dokter, Ya. lifestyle-nya kita bagaimana? Oke. Sebab Nanti kita akan tidak pernah luput, manusia itu tidak pernah luput dari kematian, sakit, penyakit, dan kematian. Kalau kita perspektif ke otoritas Allah. Ya. Oke. Bagaimana Pak Dokter? Ya. Nanti Gaya akan hidup sehat ditanggapi Pak Toar ya. Terima kasih Pak Toar. Terima kasih. Ya, sudah ada 3 penelpon Dr. Joy, ini Pak Toar, kemudian juga Pak Elik dan juga Pak Yos. Kalau Pak Elik sama Pak Yos ada yang sama nih, mungkin lebih ke gaya hidup. Apa yang beda kemudian dengan gaya hidup manusia-manusia yang lalu begitu ya dengan yang sekarang? Yang dulu katanya kalau misalnya Pak Elik bahkan bisa ada yang sampai 120 Ya, betul. umurnya. Silakan dokter. Oke, terima kasih. Jadi Pak Elik, Pak Jos dan Pak Toar, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Opini ya berdasarkan bukti-bukti empiris. Artinya di masa lalu kita kan selalu bilang begini, apa yang kita mau jalankan ke depan kita lihat dulu, melihat apa yang perlu dibenahi, mana yang baik kita ambil, mana yang kurang baik kita jangan praktekkan. Memang seiring dengan perjalanan penduduk, perkembangan kota, provinsi, bahkan perkembangan negara-negara, itu selalu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya negatif. juga ya. Artinya ketika kita memperoleh misalnya saja ya, Tuhan menganugerahkan para ilmuwan untuk menciptakan morfin, untuk menciptakan ekstasi. Itu ada. Itu kan tujuan adanya bahan-bahan kimia itu dalam rangka pada awal mulanya adalah untuk bagaimana mengobati pasien. Tapi kemudian morfin ini digunakan untuk anti nyeri yang paling hebat. Jadi kalau ada patah tulang, ada kanker stadium lanjut yang sudah tidak bisa diatasi dengan anti nyeri yang biasa, berakhirlah dengan morfin. Nah, mereka jadi tenang. Artinya efek pengobatan karena kecanggihan ini dimanfaatkan dengan benar. Tetapi yang jadi persoalan kan habis itu ini disalahgunakan oleh anak-anak muda, oleh remaja. oknum tertentu Nah, ya. itu cuma satu contoh bagaimana suatu kecanggihan teknologi yang memberikan dampak yang positif tetapi juga negatif. Nah, seiring dengan pertambahan penduduk tentunya ya ini lahan-lahan mulai berkurang, pemukiman lebih banyak, suhu mulai berubah. Nah, populasi hewan akan berubah dan disitulah mulai muncul gangguan-gangguan dari kesehatan lingkungan seperti misalnya pendirian pabrik. Nah, mungkin dari segi ekonomi negara itu disebut negara maju karena dari segi pendapatan meningkat, tetapi efek samping misalnya dari eksplorasi Lingkungan yang berlebihan ya sumber daya alam itu yang memberikan dampak. Oleh karena itu WHO dalam tema hari ini memang ditekankan pada kesehatan global yang menekankan pada masalah lingkungan. Betul sekali. Kalau dulu ayam kampung ya biarlah dia bertumbuh, dia lari-lari, makan jagung dan dia akan jadi besar baru kita Baru potong. dijual, baru dikonsumsi. Nah, ini karena ya. saking kecanggihan penemuan-penemuan di bidang pangan bagaimana supaya dia cepat panen,
Nah, diciptakanlah suntikan-suntikan, hormon-hormon, baik bisa dicontoh pada babi, pada hampir semua, termasuk pestisida. Bagaimana supaya tidak busuk? Untuk tumbuhan Jadi, juga apel dari diberikan. Australia misalnya, sudah 1 bulan di kapal perjalanan ke Manado, ya itu terpaksa harus diberikan bahan-bahan pengawet. Ya, yang tadi sudah disebutkan tadi, misalnya bahan pengawet, bahan pewarna, bahan pemanis, itu zat-zat aditif yang ditambahkan untuk menarik minat, seperti misalnya supaya anak-anak lihat, warna oranye, warna hijau, padahal yang harusnya dengan daun pandan itu adalah pewarna alamiah, diganti dengan yang lebih canggih lagi tetapi memberikan efek-efek yang tidak diinginkan. Jadi itu yang namanya ada efek samping yang mau tidak mau harus diterima oleh masyarakat. Dampaknya seperti Pak Toar bilang, ya akhirnya manusia yang terima itu. Jadi kalau kita berbicara soal umur, kematian itu di tangan Tuhan, pasti kita tahu. Tetapi sebagai Tuhan umat memberikan beragama, akal ya. budi, kebijaksanaan, hikmat, Salomo yang diturunkan, itu adalah bagaimana manusia ini menyikapi apa yang ada di alam ini. Apakah kita akan ikut-ikutan terjerumus atau kita melihat dari jauh, saya tidak akan melakukan itu. Jadi kalau kita seperti misalnya, kalau kita sudah tahu ayam ini ayam suntik, jadi kita kalau mau konsumsi itu ya 1 minggu misalnya 1 kali saja, kemudian daging-daging yang sudah disuntik. Jadi karena kita tahu, ya kita bersyukur kalau kita tahu. Yang jadi persoalan banyak yang kita tidak tahu, yang sudah berlarut-larut. Secara tidak sadar lama. kita konsumsi, kita lakukan terus-menerus, ternyata salah itu. begitu ya Dokter Jadi Jaya. kalau memang ada perbedaan umur, oma saya juga 105 waktu meninggal, mama saya 95, papa saya 89. Itu memang mereka mengonsumsi misalnya daun pepaya, jagung dan lain sebagainya. Nah, sekarang persoalan sekarang adalah daya tarik yang karena kecanggihan penemuan-penemuan di bidang pangan, dan mereka memberikan seperti tadi pengawet dan lain sebagainya, dan itu memberikan dampak. Tinggal kita manusia yang menilai bahwa ini tidak boleh. Makanya informasi-informasi yang sudah diberikan seperti yang disampaikan melalui Pro 1 FM dari RRI, ini adalah bagian dari mendidik masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat mana yang boleh, mana yang tidak, seperti ini. Tadi juga sudah disinggung misalnya dalam rangka meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ada orang bilang, mesti kata olahraga. Jadi mereka berolahraga pagi sore, ternyata sudah overtraining, kecapean. Nah, disitulah sistem kekebalan tubuh akan berkurang karena overdosis. Begitu juga terlalu makan. capek ya Dok. Ada yang bilang, makan vitamin ini. Ada teman bilang tambah dengan ini, tambah dengan ini. Padahal vitamin B kompleks dan vitamin C biar berlebihan tidak berbahaya bagi tubuh. Tetapi vitamin A, D, E, K yang dikonsumsi lebih, itu justru akan merusak tubuh. Jadi itu perlu disadarkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang karena kekurangan informasi atau kemudian mereka bertindak panik juga sendiri, mungkin ya Dok ya. Nah, itulah yang menyebabkan ada gangguan-gangguan. Tetapi pada prinsipnya bahwa saya sangat setuju, seiring dengan perjalanan waktu banyak hal yang kita peroleh dari kecanggihan, misalnya pengobatan, alat-alat kedokteran yang lebih canggih. Tetapi di samping itu banyak juga produk-produk yang tidak diinginkan yang muncul di masyarakat, yang kemudian masyarakat tidak tahu, dan itu yang menyebabkan ya umur lama kelamaan umur makin pendek. Karena kita sekarang mau cari buah segar atau sayuran segar di pasar, sebagian besar sudah tercemar. Dan itu karena petani akan berpikir saya tidak mau rugi. Iya betul. Petani dan pengusaha kalau kalau bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal dalam waktu yang singkat, kenapa tidak? Sehingga kita selalu menyikapi perkembangan seperti ini. Tinggal dari diri kita masing-masing untuk menilai. Kalau boleh saya tidak mengonsumsi misalnya minuman-minuman yang mengandung gas yang menyebabkan osteoporosis. Dulu mau dibilang patah tulang itu jarang. Sekarang dari 130 osteoporosis, kerapuhan tulang. Itu karena apa? Mengonsumsi minuman-minuman bergas, kemudian tambahan-tambahan pengawet dan lain sebagainya. Itu akan berakhir dengan penyakit. Jadi ada upaya untuk meningkatkan umur panjang,
Tapi pada saat yang ramah ada bahan kimia yang membuat umur pendek. Umur pendek ya. Jadi sebenarnya Dokter Joy, kita kembali lagi ke diri kita masing-masing. Betul, ya. Kalau sekarang ya. kan juga kalau misalnya ingin mengkonsumsi sayuran sehat, ada juga walaupun juga memang harganya lebih mahal daripada yang biasa kita temukan, tetapi pilihan itu selalu ada ya. Atau Dokter. pengolahannya kalau Oke. kita sudah tahu ini sayur dari mana, dari itu kita cuci baik-baik Betul, daunnya. Ada perlakuan khusus, tidak boleh disamakan dengan yang kita tanam sendiri, begitu kita ya, yakin. Saya seperti misalnya ini kesaksian saya di rumah 2 tahun ini mengonsumsi markisa yang saya tanam sendiri, tidak ada pewarna, tidak ada pemanis, tidak ada pengawet dan lain sebagainya. Itu cuma contoh yang sederhana. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu, kemudian dicuci lebih banyak untuk mengurangi pestisida dan lain-lain sebagainya. Baik, kita terima 2 penelpon lagi, mungkin masih bisa kita terima pagi hari ini, Dokter, sebelum nanti ditanggapi juga pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 082195835080. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di 082195835080. Jangan lupa juga Anda masih bisa menyaksikan kami melalui YouTube channel RRI Manado. Jadi untuk Anda silakan di-subscribe untuk channel RRI Manado. Nah, tadi Dokter, aktivitas fisik sudah. Kemudian kalau untuk istirahat yang cukup untuk bisa mencegah masuknya virus begitu ya. Itu sebenarnya idealnya berapa sih untuk istirahat yang cukup sebenarnya itu? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari anjuran-anjuran yang rilis dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia itu secara umum kita beristirahat 8 jam, ya, sekitar seperti itu. Boleh lebih sedikit, boleh agak kurang sedikit. Tetapi pada prinsipnya mengapa kita harus beristirahat? Ini karena organ-organ tubuh kita itu bekerja 24 jam. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, ya ada misalnya sel-sel darah itu cuma dibentuk pada waktu kita tidur. Hormon-hormon pertumbuhan itu nanti dia dikeluarkan pada anak-anak waktu kita tidur. Jadi kalau terlalu kurang, apalagi sekarang dengan dampak video game, dengan dampak screen time yang terlalu tinggi. Kami banyak kali melakukan penelitian sebagai akademisi di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Pasca Sarjana Universitas Samratulangi, sudah banyak melakukan penelitian di sekolah-sekolah dan kami temukan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Jadi konsumsi gula terlalu banyak, gas terlalu banyak, kemudian kurang tidur karena bermain game, itu semua nanti akan mengganggu organ-organ tubuh karena dia punya recovery itu tidak terjamin sepenuhnya. Jadi sel darah berkurang, jadi anak-anak yang bermain game sampai jam 2, jam 3 pagi pucat, kulitnya tidak segar dan nah ini adalah bagian dari seperti pertanyaan ketiga Bapak tadi, itu kan adalah bagian dari perubahan apa gaya yang hidup ada, perubahan gaya hidup yang memberikan dampak yang tidak baik. Makanya kalau boleh diberikan istirahat itu 8 jam sekitar begitu, supaya sel-selnya akan hidup, yang sudah mati dia ganti dengan baik, hormonnya akan bekerja optimal, kemudian zat-zat nutrisi ke otak dan organ lain itu terjamin. Itu harus kita bisa rasakan kalau kita tidur 4-5 jam misalnya nonton bola sampai pagi. Coba lihat saja, mungkin pagi pusing dan lain sebagainya. Ya, itu terlihat lemas begitu ya, Dokter ya. Nah, ini mungkin juga sebagai satu contoh ya, teknologi itu semakin canggih tapi ternyata dampaknya anak-anak sekarang ataupun juga masyarakat sekarang, tidak hanya anak-anak sebenarnya. Kalau kita lihat juga orang dewasa juga bisa bermain sosial media sampai malam juga sebenarnya. Dokter Joy. Baik, kalau misalnya masih ada pendengar yang masih ingin bergabung di 082195835080, satu penelpon terakhir mungkin sebelum kita tutup di 082195835080. Mumpung masih ada Dokter Joy Ratu di sini ya, yang masih akan membahas kemudian mengenai bagaimana menjaga kesehatan di masa pandemi. Nah, Dokter Joy, ini sempat juga beredar kabar kalau dari pandemi akan segera berubah menjadi endemi. Mungkin ada masyarakat yang bertanya-tanya, ketika endemi apa yang harus kita rubah mungkin dari gaya hidup kita agar bisa tetap sehat, Dok? Ya, memang istilah di kesehatan masyarakat itu ada pandemi, ada endemi, kemudian ada epidemi. Tetapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kalau pandemi itu artinya seluruh benua itu kena. Nah, dengan adanya sekarang ada beberapa negara yang sudah menyatakan menunjukkan bebas, tendensi
tendensi terjadi penurunan, jadi angka kejadian dan angka kematian yang sudah berkurang, angka kesembuhan yang meningkat, kemudian mereka sudah bisa seperti merdeka. Dalam arti endemis itu hanya pada daerah-daerah tertentu. Seperti sekarang kalau di Indonesia yang tidak pernah diangkat itu, dicabut statusnya adalah endemis malaria di Papua. Jadi karena sampai dia sekarang memang masih tetap di situ. Jadi sementara pemerintah berupaya untuk eradikasi, membuat supaya kalau boleh nol, ya sementara itu status mereka tetap status endemis malaria, endemis filariasis di Sulawesi Tengah. Ada penyakit-penyakit tertentu yang memang cuma ada di beberapa di daerah tertentu. Tetapi pada prinsipnya kita dari pandemi mau ke endemi, tetap kita harus siaga. Dalam hal ini tidak boleh lengah. Artinya kalau boleh menjalankan protokol sekalipun dia sudah di level PPKM yang paling rendah, tetapi tetap kita menganggap bahwa virus ini masih tetap ada. Lebih baik kita menganggap dia ada daripada kita menganggap tidak ada. Supaya dari situ kita akan berupaya untuk tetap menjaga supaya status kesehatan kita tetap di level atas, jangan sampai dia turun. Apalagi kalau ada komorbid, artinya sudah ada penyakit-penyakit yang dahulu diderita, yang kemudian dia akan melemahkan sistem pertahanan tubuh karena organ-organ mungkin sudah banyak yang mulai terganggu. Nah itu kesempatan virus mudah sekali masuk. Jadi yang sudah ada komorbid lebih berusaha lagi supaya kalau boleh itu diatasi, supaya ketika datang virus itu ya kita dianggap tubuh kita masih bisa melawan. Pertahanan ini tubuh kan tadi kita masih berperang. kuat ya. Itu kan menghadapi virus ini sama dengan berperang. Jadi kita mesti persiapkan dengan senjata-senjata, sistem kekebalan yang ada di dalam tubuh kita itu yang kita jaga dengan harapan bahwa ya cuman memang mengapa dia berkurang karena ini juga tercover dengan vaksinasi. Ya, Bayangkan kalau tidak ada vaksinasi, mungkin kejadian ini kalau kena pada orang yang tidak divaksinasi statusnya sama dengan 2 tahun yang lalu. Dari 10 mungkin 1 yang berangkat. Iya, betul ya. Nah, jadi kita tetap vaksinasi lengkap dengan booster itu sudah terbukti itu memang betul-betul. Sekalipun virus itu ada, tetapi dia sekarang seperti flu biasa saja. Ya. Jadi mungkin yang bertanya-tanya apa kemudian dampak dari banyak banget masifnya vaksinasi di Indonesia sekarang sudah bisa kita rasakan ya, sudah mulai menurun. Dan bahkan juga kelonggaran-kelonggaran yang terjadi juga di tidak hanya di Manado, di Sulawesi Utara, tapi di Indonesia juga dan beberapa negara lainnya. Baik dok, berhubung waktu juga mungkin masih ada yang ingin disampaikan dokter terkait dengan Hari Kesehatan Sedunia 2022 ini kepada masyarakat Sulawesi Utara. Ya, saya kira dengan kita memperingati hari ini Hari Kesehatan Sedunia, ya kita tetap sebagai masyarakat umum kita harus mendukung program-program pemerintah termasuk WHO. Jadi kalau ada anjuran yang sudah diberikan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia, kemudian diturunkan ke negara kita di kementerian dan diturunkan ke kabupaten kota, itu yang kita harus ikuti bersama. Karena tanggung jawab kesehatan masyarakat bukan hanya karena dokter, bidan, perawat, tapi masyarakat juga harus jaga. Tadi ada Bapak Toar, Bapak Elik, kemudian Bapak Jo sudah sampaikan bagaimanapun di kampung ini mau bersih-bersih. Betul. Sementara di kampung sebelah tidak bersih, ya malaria, nyamuk dari sebelah datang ke kampung yang bersih atau demam berdarah, dan itu sebenarnya partisipasi masyarakat itu, pemberdayaan masyarakat itu betul-betul kita harus aktifkan kembali supaya ini menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat yang sehat, ya kita juga tidak perlu takut dengan adanya demam berdarah, malaria dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Terima kasih Dr. Joy Ratu, akademisi dari Unsrat, sudah hadir di RRI dan juga sudah memberikan banyak sekali untuk kita dapatkan pagi hari ini ya, termasuk juga mengenai masalah kesehatan dokter ya. Dan mudah-mudahan di Hari Kesehatan Sedunia ini juga masyarakat bisa sadar karena ini harus sama-sama begitu ya, jangan hanya satu atau beberapa orang yang menjaga gaya hidup sehat, kebersihan lingkungan, tapi ternyata yang lain tidak. Dan masih dalam masa pandemi juga, pendengar, mari kita juga tetap menjaga, tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton kami melalui YouTube channel RRI Manado. Saya Steve Kolibu, pamit dan jangan lupa tetap mendengarkan RRI Pro 1 melalui aplikasi dari Playgo juga, karena selepas ini masih ada program-program acara selanjutnya yang pastinya menarik untuk Anda. Sampai jumpa di Forum Kawan Pagi edisi selanjutnya.
Pro 1, Kanal Inspirasi.